Shizuka! Doraemon! Baik. Cari bintang itu malam-malam dong. Film dimulai pada tahun 1969 bulan November, di sebuah gedung terdapat seorang komikus yang tengah bingung terkait komik yang hendak ia buat bernama Fujiko F. Fujio. Saat di perjalanan pulang, ia berpikir untuk membuat karakter kartun yang bisa keluar dari meja belajar. Saat sampai di rumah, ia menengok istri dan kedua anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, Fujiko kembali berpikir terkait kartun yang hendak ia buat. Ia menghayal, jika ia memiliki mesin waktu dan dapat melihat karakter yang telah ia buat di masa depan. Saat itu diperlihatkan di tahun 2112, di mana tahun itu merupakan tahun kelahiran Doraemon. Di tahun tersebut terlihat, jika teknologi pada saat itu sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba terdapat dua penjahat yang sedang dikejar oleh polisi waktu. Namun penjahat itu berhasil kabur berkat kekuatan dari mesin waktu. Di sisi lain, terdapat sebuah pabrik yang tengah membuat sebuah robot. Namun, pabrik tersebut terkena efek dari mesin waktu dan menjadikan aliran listrik masuk ke dalam pabrik dan mengenai satu kucing yang berwarna kuning hingga terjatuh ke bawah. Saat kucing itu hendak dibuang, ia diselamatkan oleh robot kucing cantik. Di mana robot kuning itu bernama Doraemon, dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Doraemon yang telah diselamatkan oleh Dora Miyako pun berterima kasih, dan merasa tertarik dengan Dora Miyako. Di sisi lain, terdapat seorang profesor tengah menjelaskan kepada sekumpulan Doraemon. Ia mengatakan, jika mereka akan menjadi seorang pengasuh. Oleh karena itu, para Doraemon pun belajar di sekolah tersebut, dan menjalani latihan. Namun terlihat, jika Doraemon tadi tidak berbakat dan membuat sesi belajarnya kacau. Doraemon bahkan terlihat sangat ceroboh dan selalu gagal dalam pembelajaran. Saat Doraemon bertemu dengan profesor, ia meminta maaf karena selalu kacau dalam pelajaran. Profesor pun heran karena robot yang telah ia buat sama dan memiliki kualitas serupa. Profesor pun memutuskan untuk mengirim Doraemon ke kelas khusus. Setelah sampai di kelas khusus, Doraemon melihat banyak robot seperti dirinya dan memiliki masalah masing-masing. Selain itu, di kelas tersebut terdapat dua robot yang mirip dengan Giant dan Suneo. Di mana robot itu bernama Tsunekichi dan Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan diri, Dora Miyako sontak menyapa Doraemon. Ternyata, Doraemon dan Dora Miyako akan satu kelas. Melihat hal itu, Doraemon pun sangat senang sekali. Tsunekichi dan Jaides pun cemburu melihat Doraemon sudah akrab dengan Dora Miyako. Setelah jam pelajaran, Tsunekichi dan Jaides pun mengejek Doraemon karena tidak bisa menggunakan kantong ajaibnya. Di sini mereka pun kejar-kejaran, karena Tsunekichi dan Jaides hendak meminta kantong ajaib milik Doraemon. Untungnya, Dora Miyako datang dan menyelamatkan Doraemon. Singkat cerita, mereka justru menjadi akrab dan menjalani hari-hari bersama. Suatu ketika, Doraemon tengah merenung, karena esok hari akan diadakan audisi robot berbakat. Selain itu, hari tersebut merupakan hari kelulusan. Doraemon merasa sedih karena ia merasa bodoh, lambat dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Namun Dora Miyako menenangkan Doraemon dan mengatakan jika kelebihan Doraemon adalah mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Dora Miyako juga memberikan kue dorayaki kepada Doraemon. Di sini diketahui, jika Doraemon pun akhirnya menyukai kue dorayaki. Singkat cerita, acara pemilihan robot berbakat pun dimulai. Di sini banyak sekali robot yang menampilkan keahlian mereka. Dan saat Jaides tengah menunjukkan keahliannya dalam menyanyi, semua orang langsung kaget karena suara Jaides sangat jelek seperti Giant. Hal itu membuat Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya dan menjadikan Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Saat giliran Tsunekichi yang hendak maju, Tsunekichi merasa sangat gugup. Doraemon kemudian mengeluarkan alat anti gugup. Saking tenangnya, Tsunekichi sampai tertidur di atas panggung. Kemudian giliran Dora Miyako yang menampilkan keahlian menarinya.
Hal itu membuat banyak orang yang hendak memilih jasa Dora Miyako. Dan yang terakhir adalah Doraemon, namun karena saking gugupnya, Doraemon justru banyak kesalahan, hingga orang-orang merasa ragu untuk memakai jasanya. Namun tiba-tiba, terdapat seorang bayi yang memilih jasa Doraemon. Hal itu membuat teman-teman Doraemon merasa ikut bahagia. Ternyata, bayi itu tidak sengaja menekan tombol tersebut, hingga akhirnya Doraemon menjadi pengasuh bayi itu. Di mana bayi itu bernama Sewashi, seorang majikan pertama Doraemon sebelum Nobita. Saudara Nobita yang bernama Rizuka dan ibunya datang ke rumah Nobita. Nobita yang melihatnya pun panik. Karena Rizuka adalah anak kecil yang sangat berisik saat menangis. Nobita pun memiliki ide untuk pergi dari rumah, karena takut dimarahi ibunya. Akhirnya, Doraemon pun mau tidak mau harus mengurus Rizuka sendirian. Saat itu, Rizuka datang ke kamar Nobita. Rizuka menanyakan keberadaan Nobita. Doraemon pun mengatakan, jika Nobita tengah pergi. Doraemon kemudian mengajak Rizuka untuk main bersama. Di sini, Rizuka meminta Doraemon untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Kemudian, Doraemon membacakan dongeng tersebut. Di mana dahulu kala, terdapat seorang Putri Duyung yang tengah berenang di lautan. Saat itu, Putri Duyung melihat pangeran yang sedang berada di kapal. Putri Duyung pun tertarik karena melihat ketampanan pangeran. Namun tiba-tiba, terjadi gelombang besar dan terjadi badai lautan. Putri Duyung kemudian menyelamatkan pangeran yang tenggelam. Setelah itu, Putri Duyung mendatangi nenek sihir untuk meminta ramuan supaya ia bisa memiliki kaki dan bertemu dengan pangeran. Nenek sihir pun bersedia memberi ramuan tersebut dengan ganti sirip milik Putri Duyung. Dikarenakan Putri Duyung sudah sangat ingin bertemu pangeran, ia pun rela menukarkan siripnya dengan ramuan tersebut. Dan benar saja, setelah Putri Duyung memiliki kaki, ia bisa bertemu kembali dengan pangeran dan memadu kasih bersama. Namun di suatu hari, pangeran justru dijodohkan oleh raja dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Putri Duyung yang melihat hal itu pun menjadi galau dan menangis terseduh-seduh. Kemudian, Putri Duyung pun langsung terjun ke lautan dan tenggelam. Saat Doraemon selesai membacakan dongeng, Rizuka langsung menangis karena ending dari dongengnya menyedihkan. Di sini, Doraemon pun dimarahi oleh ibu Nobita karena membuat Rizuka menangis. Doraemon yang kesal pun akhirnya mengeluarkan sepatu masuk dongeng dan akan mengubah ending dari dongeng tersebut. Saat ia masuk ke dalam dongeng Putri Duyung, Doraemon melihat jika saat itu, Putri Duyung telah berusia 15 tahun dan diizinkan oleh ibunya untuk melihat dunia daratan. Saat sampai di daratan, ia pun melihat pangeran yang tengah berada di kapal. Putri Duyung pun jatuh cinta kepada pangeran. Setelah itu, Putri Duyung menyelamatkan pangeran saat pangeran hampir tenggelam. Kemudian, Putri Duyung menemui nenek sihir untuk membantunya memberi ramuan, supaya ia bisa memiliki kaki. Di sini, nenek sihir meminta sirip milik Putri Duyung dan suara Putri Duyung. Melihat hal itu, Doraemon pun marah karena perjanjiannya tidak sesuai. Doraemon kemudian mengeluarkan alat tukar dan membantu Putri Duyung. Saat itu, Putri Duyung memberi jepit kerang sebagai gantinya. Berkat alat tersebut, Putri Duyung akhirnya memiliki ramuan itu tanpa harus menukarkan sirip dan suaranya kepada nenek sihir. Setelah itu, ia pun bertemu dengan pangeran di daratan. Saat pangeran bertemu dengan Putri Duyung, pangeran pun langsung jatuh cinta kepada Putri Duyung. Setelah itu, pangeran dan Putri Duyung menjalani hari-hari dengan bahagia. Doraemon kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia dongeng. Doraemon pun kembali membaca buku itu dan melihat endingnya. Namun ternyata, endingnya masih sedih dan Doraemon kembali masuk ke dalam buku dongeng. Doraemon menanyakan terkait keberadaan pangeran kepada Putri Duyung. Ternyata, pangeran telah dijodohkan dengan putri kerajaan seberang. Doraemon marah besar dan mengajak Putri Duyung menemui pangeran. Di sini, Doraemon marah kepada pangeran dan menjelaskan kepada pangeran terkait jasa Putri Duyung kepada pangeran. Doraemon juga meminta pangeran untuk menikahi Putri Duyung. Namun, putri kerajaan seberang tidak terima, dan kembali menjelaskan, jika saat pangeran hampir tenggelam, ialah yang menyelamatkan pangeran dan merawat pangeran. Doraemon pun kesal dan hendak membantu Putri Duyung menggunakan alatnya. Namun, Putri Duyung justru pergi meninggalkan istana dan menerima jika pangeran menikah dengan yang lain. Saat di tepi pantai,
Putri Duyung pun mengatakan, jika saat ini ia sudah rela karena saat ini, ia tengah mencintai orang lain. Doraemon pun merasa senang dengan hal itu. Namun siapa sangka, orang yang dimaksud adalah Doraemon. Putri Duyung jatuh cinta kepada Doraemon, karena Doraemon selalu membantunya. Putri Duyung pun meminta Doraemon untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu, Doraemon menjadi panik dan kembali ke dunia nyata. Di sini, Doraemon kembali mengubah alur ceritanya, supaya pangeran jatuh cinta kepada Putri Duyung dan menikah dengan Putri Duyung. Alhasil, cara yang digunakan Doraemon pun berhasil. Hingga akhirnya, Putri Duyung dan pangeran pun hidup bahagia. Doraemon kemudian kembali ke dunia nyata. Saat itu, Nobita telah pulang ke rumah dan Risuka meminta Nobita untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Saat Nobita membacakan dongeng, Nobita terheran-heran karena alur ceritanya berubah. Dan saat Nobita selesai membacakan ceritanya, Risuka justru menangis karena alur ceritanya tidak seperti yang dahulu. Di sini, Nobita pun kembali dimarahi ibunya karena membuat Risuka menangis. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video Setelah lainnya. Hongju dan Huyong berciuman, Hongju pun mengatakan, jika ia tidak membayangkan mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Padahal, mereka tidak bertemu selama 10 tahun. Selain itu, mereka juga tidak begitu dekat. Namun, Hongju meminta waktu kepada Huyong, supaya ia terbiasa dengan hal ini. Dan setelah itu, mereka makan bersama. Singkat cerita, Hongju dan Huyong pun kembali ke Seoul. Saat di rumah, Paman Huyong mengatakan, jika Ibu Huyong sempat menelponnya. Ibunya mengatakan, jika Huyong mengundurkan diri. Di sini, pamannya sangat mengkhawatirkan Huyong. Huyong juga bersikeras untuk tidak akan kembali ke Amerika. Pamannya mengatakan, jika insiden ayah dan ibu Huyong menjadikan Huyong dan Rock aset hasilnya, ibu Huyong pasti tidak akan tinggal diam saat Huyong mengundurkan diri dari perusahaannya. Setelah itu, ia pun menghubungi Hongju. Ia penasaran, apakah Hongju sudah tidur atau belum. Saat Hongju mengatakan jika ia belum tidur, ia pun hendak menyusul ke kamar Hongju. Namun Hongju menolak dan mengatakan jika ia sudah tiduran dan hendak tidur. Hongju pun menyuruh Huyong kembali dan istirahat. Di keesokan harinya, Paman Huyong meminta Huyong untuk menghubungi Hongju dan mengajak Hongju sarapan bersama. Namun ternyata, Hongju tengah pergi bersama Hyeji. Hongju menemani Hyeji belanja untuk persiapan kencan bersama Pak San. Bahkan, Hyeji pergi ke salon untuk menata rambutnya. Sedangkan Huyong yang berada di rumah, ia merasa galau karena Hongju pergi dan tidak menghubunginya. Dan di malam harinya, Hongju dan Hyeji pun menikmati makan malam bersama di restoran milik Sang Pil. Mereka berdua pun menikmati hari itu dengan bahagia. Saat Hongju hendak pulang, ia menemukan Paman Huyong yang tengah mabuk berada di jalan. Saat sampai di rumah, Paman terlihat sangat kacau. Huyong pun langsung menggendong pamannya dan membawa masuk ke rumah. Karena pamannya terus mengoceh tidak jelas, Huyong pun menjatuhkan pamannya dan pergi bersama Hongju. Ia mengatakan, jika ia sangat rindu dengan Hongju, karena tidak bertemu seharian. Huyong pun memuji penampilan baru rambut Hongju. Di pagi harinya, Hongju dan Huyong tengah sibuk mempersiapkan baju yang hendak mereka pakai, karena mereka hendak pergi bersama. Di sisi lain, Hyeji juga tengah mempersiapkan diri, karena hendak pergi bersama Pak San. Ternyata, hari itu Pak San dan ayahnya tidak jadi mendaki gunung, karena Pak San sakit. Hyeji pun meminta ayahnya untuk tidak memaksakan Pak San dengan kencan buta. Ayahnya pun meminta Hyeji untuk mengundang Pak San makan malam bersama mereka. Ia ingin Pak San bertemu dengan kakak Hyeji. Namun Hyeji marah dan mengatakan, jika ia dengan Pak San sudah menjalin hubungan. Ayahnya justru tertawa dan mengatakan, jika Hyeji cemburu, karena ayahnya menjodohkan Pak San dengan kakaknya. Sedangkan di sisi lain, Huyong dan Hongju telah bersiap untuk jalan bersama. Namun saat itu, Hyeji datang menemui Hongju, karena ia gagal pergi bersama Pak San. Akhirnya, mau tidak mau, mereka pun jalan bertiga. Setelah itu,
Huyong pun memiliki ide supaya Hyeji mengunjungi Pak San ke rumahnya. Awalnya, Hyeji enggan karena ia memakai pakaian naik gunung. Hongju pun menyarankan untuk berganti pakaian dengan yang Hongju pakai. Setelah mengantar Hyeji ke rumah Pak San, Hongju dan Huyong pun pergi bersama. Di sana, Hyeji pun bertemu dengan Pak San, yang kebetulan tengah jalan bersama ibunya. Saat mereka bertemu, ibu Pak San pun terlihat menyukai Hyeji. Bahkan, sepertinya ibu Pak San ingin jika Hyeji menikah dengan Pak San. Saat itu, Pak San merasa tidak enak dengan Hyeji dan mengatakan kepada ibunya jika mereka tidak ada hubungan apapun. Hyeji yang mendengar hal itu pun sedih. Ia meminta maaf karena telah mengganggunya dan pergi meninggalkan Pak San. Ternyata, Junho adalah keponakan ayahnya Hyeji. Saat Junho menemui ayah Hyeji merasa kecewa dengan Junho yang telah membuat Hongju menangis. Di sisi lain, Huyong dan Hongju tengah berjalan bersama. Namun tiba-tiba, Huyong mendapat panggilan jika ibunya berada di Korea. Ia pun buru-buru pulang dan mengantar Hongju terlebih dahulu. Setelah itu, ia pun menemui ibunya. Huyong meminta ibunya untuk mengurus pengunduran diri. Ia mengatakan jika ibunya sejak dahulu selalu membuat keputusan terbaik untuk Huyong. Namun saat ini, ia ingin jika dirinya bisa memutuskan sendiri terkait masa depannya. Di sisi lain, Hyeji pun berangkat ke sekolah dan mengembalikan sepatu milik Pak San. Sedangkan Hongju tengah bersiap untuk berangkat kerja. Saat di jalan, Huyong bersama ibunya tengah berangkat kerja. Ibunya Huyong melihat Hongju yang duduk di halte bus. Di sini, ia pun mengatakan jika ia langsung paham dengan semuanya. Sedangkan Pak San, yang merasa galau karena kejadian kemarin pun berencana untuk meminta maaf kepada Hyeji. Saat bertemu, ia pun mengutarakan permintaan maaf. Namun, Hyeji mengira jika permintaan maafnya belum cukup. Ia pun merasa sedih. Sedangkan Hongju yang tengah pergi ke rumah Junho untuk mengerjakan proyeknya. Di sini, Junho merasa bahagia karena Hongju datang ke rumahnya. Saat selesai bekerja, Hongju hendak pulang. Namun tiba-tiba, Junho terjatuh. Saat itu, Junho mengatakan jika dahulu ia pergi meninggalkan Hongju karena ia sakit. Ia menanyakan kepada Hongju jika kepergiannya karena sakit, apakah Hongju akan menerimanya kembali. Hal itu disebabkan karena Bu Wiryo gagal memberikannya anak laki-laki. Lebih parahnya, Pak Wiryo ternyata telah menghamili Bu Giem terlebih dahulu. Sehingga, mau tidak mau, Pak Wiryo pun harus segera menikahi Bu Giem. Setelah itu, Retno dan Indah keluar rumah hendak pergi ke warung. Namun di tengah jalan, ia melihat kerumunan orang. Yang ternyata, mereka tengah mengerumuni Wati yang ditemukan sudah meninggal dunia. Saat itu, suami Wati mengatakan kepada Retno jika ia sebenarnya menyesal saat ia pulang terlebih dahulu. Ia juga sudah berusaha mencari pekerjaan supaya tidak menjadi beban. Namun, saat ia tengah berusaha, Wati justru merendahkannya. Dan sebelum kematian Wati, ia juga sempat mengajak Wati pulang bersama. Setelah itu, Retno pun kedatangan polisi yang tengah menyelidiki kasus kematian Wati. Polisi pun menanyakan kepada Retno terkait Wati yang sempat bersitegang dengan Tarjo. Setelah itu, polisi pun mendatangi rumah Tarjo dan menggeledah rumahnya. Siapa tahu, mereka menemukan barang yang mencurigakan. Saat itu, salah satu polisi menemukan sebuah pisau yang digunakan Tarjo malam itu. Namun, Tarjo sempat mengelak, bahkan mengatakan jika pisau itu bukan miliknya. Di sini, polisi pun tidak mau tahu dengan alasan Tarjo dan membawanya. Saat itu, Tarjo mengetahui titik lemah polisi dan langsung kabur. Dikarenakan Tarjo adalah mantan pendosa handal, Tarjo pun berhasil kabur dan membuat polisi kewalahan mengejar Tarjo. Tarjo pun selamat dari kejaran polisi saat ia bersembunyi di bawah jembatan. Kemudian, Ibu Giem pun pergi menemui Retno dan mengatakan jika Tarjo tidak mungkin setega itu melakukan pembunuhan kepada Wati. Karena bagaimanapun, Wati adalah saudaranya sendiri. Namun Retno mengatakan jika hal itu biar saja diurus oleh polisi.
Bu Giem juga menceritakan, jika Pak Wiryo memiliki pegangan, atau bisa dikatakan, jika Pak Wiryo ngilmu. Sehingga Pak Wiryo pun menjadi susah meninggal dunia. Bu Giem juga mengatakan, jika ia hanya ingin, Pak Wiryo meninggal dengan tenang. Setelah itu, Retno pun menemui Pak Ustadz, dan meminta bantuan Pak Ustadz untuk mengusir jin yang ada di tubuh ayahnya. Saat Pak Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran, jin itu pun langsung menunjukkan eksistensinya, di mana jin itu berada tepat di belakang tubuh ayahnya. Di sisi lain, Indah membawa makanan dan pergi ke persembunyian Tarjo. Di sini, Tarjo merasa heran, mengapa bisa pisau itu ada di rumahnya. Di sini, Indah pun menangis. Tarjo semakin bingung saat melihat Indah menangis. Dan ternyata, orang yang menusuk Wati adalah Indah. Dan untuk menghilangkan jejak, Indah secara diam-diam masuk ke rumah Tarjo dan menaruh pisau itu di dalam rumah Tarjo. Mendengar hal itu, Tarjo pun marah dan mencekik Indah. Namun sayang, Indah lebih dulu memasukkan racun di makanan Tarjo, hingga akhirnya Tarjo meninggal dunia. Singkat cerita, Ibu Giem dan para warga menemukan jasad Tarjo yang sudah tak bernyawa dengan mulut mengeluarkan busa. Di sisi lain, Pak Ustadz dan Retno tengah berupaya untuk mengusir jin yang ada di tubuh ayah Retno. Saat Pak Ustadz membaca ayat suci Al-Quran, Retno pun memandikan ayahnya. Saat itu juga, tubuh ayah Retno pun bereaksi. Namun tak lama setelah itu, Indah datang dan langsung menikam Pak Ustadz. Retno semakin bingung saat Indah mengatakan jika Ismi adalah adiknya Retno. Ternyata, setelah Pak Wiryo menikahi Bu Giem, Pak Wiryo juga berhubungan dengan Indah. Bahkan, Pak Wiryo menghamili Indah dan lahirlah Ismi. Saat itu, Ibu Wiryo pergi ke dukun dan ingin membuat Pak Wiryo sakit. Namun dukun itu mengatakan, jika Pak Wiryo memiliki pegangan yang sangat kuat. Dan sejak saat itu, Bu Wiryo memilih melampiaskan kepada Ismi, hingga Ismi pun sakit-sakitan. Saat Indah bertanya kepada Pak Wiryo terkait solusi untuk Ismi, Pak Wiryo mengatakan, jika ia hendak memindahkan pegangannya kepada Ismi. Namun sayang, saat di perjalanan, Pak Wiryo dan Bu Wiryo justru kecelakaan. Namun menurut Indah, jin itu akan pindah dengan sendirinya ke tubuh anak Pak Wiryo. Namun, ia tidak tahu, jin itu akan pindah ke anak Pak Wiryo yang mana. Oleh karena itu, Indah pun berupaya untuk membunuh semua anak dari Pak Wiryo. Dan nampaknya, usaha Indah pun berhasil hingga akhirnya, Indah berhasil menusukkan pisau ke tubuh Retno. Namun sepertinya, jin yang menjaga Pak Wiryo memihak kepada Retno. Saat itu, Pak Wiryo terbangun dan mengatakan kepada Retno, jika Retno mengucapkan, "Aku menerimamu," maka ia akan menyelamatkan Retno dan masuk ke dalam diri Retno. Setelah itu, Pak Wiryo pun akhirnya meninggal dunia. Saat Retno sudah memiliki kekuatan, ia pun mengejar Indah. Dan saat Retno hendak menusuk Indah, Ismi memanggil ibunya. Retno pun langsung teralihkan kepada Ismi. Di sini, Indah pun memohon kepada Retno untuk tidak membunuh Ismi. Ia pun mengatakan, jika ia rela mati demi Ismi. Namun ternyata, Retno tetap pergi ke kamar Ismi dan mengambil susuk yang ditaruh oleh Ibu Wiryo. Di mana susuk tersebut ia berikan kepada jin yang merasuki tubuhnya, supaya jin tersebut bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, Indah pun ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang telah ia lakukan. Dan, film pun selesai. Film dimulai dengan diperlihatkan sosok Lela dan ibunya yang bernama Ibu Siti. Di sini, mereka berdua tengah memandikan jenazah. Ibu Siti merupakan satu-satunya orang yang bisa memandikan jenazah di desa itu. Ibu Siti pun menginginkan, jika anaknya bisa meneruskan pekerjaannya ini. Dikarenakan Lela masih pemula, ia pun langsung muntah saat melihat belatung yang ada di mata jenazah itu. Ibu Siti menenangkan Lela dan langsung memandikan jenazah tersebut. Singkat cerita, di desa Ibu Siti terdapat acara syukuran supitan cucunya Ibu Ida. Di sini terlihat 3 orang perempuan yang bernama Bu Ana, Bu Tuti dan Bu Teri. Mereka merupakan teman dari Ibu Siti, di mana mereka bertiga sama-sama seorang janda. Setelah acara selesai, Ibu Siti pun berpamitan dengan Ibu Ida. Saat di tengah jalan,
mereka bertemu dengan anak laki-lakinya Ibu Siti yang bernama Arif. Arif bekerja menjadi seorang tukang bangunan. Saat maghrib tiba, Ibu Siti hendak sholat maghrib. Namun, ia merasa ada seseorang di luar jendela. Saat Bu Siti membuka tirai jendelanya, ia tak melihat siapapun. Setelah itu, Lela datang menemui ibunya dan hendak pamit pergi untuk latihan menjadi penata rias. Di sini, Lela terang-terangan jika ia tidak ingin meneruskan pekerjaan ibunya. Ibu Siti melarang Lela dan mengatakan jika Lela harus meneruskan jejaknya, karena di desa ini tidak ada orang yang mau menjadi pemandi jenazah. Tiba-tiba, ia mendengar berita jika Ibu Ida meninggal dunia. Ibu Siti pun pamit kepada Lela dan meminta Lela tetap di rumah saja sampai Arif pulang ke rumah. Bu Siti pun tak tahu apa yang menyebabkan Bu Ida meninggal dengan mengenaskan seperti itu. Di sisi lain, Lela yang tengah tertidur pun dikagetkan dengan atap rumahnya yang tiba-tiba roboh. Tak lama setelah itu, Arif pulang ke rumah. Saat Arif melihat jika atap rumahnya roboh pun segera membetulkannya. Kemudian, Bu Siti pun pulang ke rumah setelah selesai memandikan jenazah Bu Ida. Namun belum sempat masuk ke rumah, Bu Siti pun terjatuh di depan rumah. Lela dan Arif yang melihat ibunya terjatuh pun langsung memapah dan membawa ibunya masuk ke kamar. Lela meminta ibunya untuk istirahat. Saat Lela tengah di dapur, ibunya menyusul Lela dan hendak membakar baju yang ia pakai untuk memandikan jenazah Bu Ida. Ibu Siti mengatakan, jika suatu saat nanti Lela memandikan jenazah, Lela harus membakar baju yang ia pakai serta barang-barang milik si jenazah, dan jangan sampai rasa penasaran menghantuimu. Di malam harinya saat mereka tengah tertidur, Bu Siti melihat suatu bayangan hitam. Dan tak lama setelah itu, bayangan itu masuk ke dalam tubuhnya, hingga akhirnya, Bu Siti pun meninggal dunia. Singkatnya, semua orang pun datang untuk mengajikan Bu Siti. Salah satu warga pun mengatakan kepada Lela, jika Lela harus memandikan ibunya. Karena di sini, tidak ada yang bisa memandikan jenazah kecuali Lela seorang. Singkat cerita, pemakaman ibunya Lela pun selesai. Lela yang masih kaget dengan kejadian itu pun tiduran di bantal bekas ibunya. Setelah itu, Lela pun membersihkan darah milik ibunya. Lela juga merasa kesal dengan Arif. Karena Arif tetap nekat berangkat kerja, padahal hari itu, ibunya baru saja meninggal dunia. Lela ingin Arif menemaninya yang tengah berduka. Tapi Arif seakan tak ada rasa berduka sama sekali dan tetap berangkat kerja. Di sisi lain, ibu-ibu tengah membicarakan kematian Ibu Ida dan Bu Siti. Mereka merasa heran karena Bu Ida dan Bu Siti meninggal dengan jarak yang sangat dekat. Di malam harinya, semua orang datang untuk membacakan tahlil kepada Bu Siti. Lela pun mengetahui jika korban selanjutnya adalah Bu Ana karena Lela melihat sosok hantu Bu Ana. Setelah selesai acara pengajian, Bu Ana pun merasa sedih karena ia kehilangan dua sahabatnya sekaligus. Saat itu, Bu Ana melihat jika lemarinya tiba-tiba terbuka sendiri. Bu Ana mendekati lemari itu, dan seketika itu, Bu Ana meninggal dunia. Di sisi lain, Lela mendengar berita terkait kematian Bu Ana. Lela justru berdiam diri di kamarnya, karena ia tahu jika ia harus memandikan jenazah Bu Ana. Lela merasa takut, karena dalam 3 hari berturut-turut mereka semua meninggal dunia. Saat Lela berada di dalam kamar, Lela didatangi arwah Bu Ana yang meminta tolong. Hingga akhirnya, Lela pun bersedia untuk memandikan jenazah Bu Ana. Singkat cerita, di pagi harinya, Lela datang ke rumah Bimo anak Bu Ana untuk membantu Bimo beres-beres. Di sini, Bimo mengatakan jika ia merasa ada yang janggal dengan kematian ibunya. Sebelum ibunya meninggal, Bu Ana sempat mengatakan nama Bu Nur. Bu Nur dahuluannya adalah orang situ juga. Namun, karena ada masalah, Bu Nur pun pergi dari desa itu. Bimo pernah mendengar jika Bu Nur adalah biang masalah karena telah merebut suami-suami dari ibu-ibu yang ada di desa itu. Saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan Bu Teri. Bu Teri mengatakan kepada Lela jika 3 temannya meninggal secara dadakan. Bu Teri pun meyakini jika mereka semua meninggal karena disantet. Saat di rumah, Arif pun penasaran dengan apa yang dilakukan Lela. Arif juga melihat jika darah para jenazah belum juga dibakar oleh Lela. Arif merasa kecewa dengan Lela.
Namun Lela mengatakan, jika ia tengah penasaran dengan semuanya. Mengapa bisa secara berturut-turut, orang-orang meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan. Ditambah lagi, Arif yang terlihat cuek dan tidak peduli dengannya. Padahal, Lela sangat butuh Arif untuk bersandar. Apalagi, saat ibunya baru saja meninggal dunia. Di malam harinya, saat Lela tengah tertidur, ia melihat suatu bayangan hitam dan merasuk ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, Lela pun mengeluarkan darah dan meninggal dunia. Namun, itu semua hanyalah mimpi. Di sini, Lela pun penasaran dengan Arif yang bekerja merenovasi rumah seorang gadis bernama Rika. Lela penasaran karena ia ingin tahu terkait Bu Nur yang memiliki seorang anak gadis. Dan anak gadis yang seumuran dengannya hanyalah Rika. Saat sampai di kontrakannya Rika, ia menemukan foto ibu-ibu yang di dalam foto itu terdapat foto ibunya juga. Di foto itu terlihat jika beberapa foto ibu-ibu ditancapkan sebuah kawat. Lela pun meyakini jika yang melakukan hal itu adalah Rika sebagai bentuk balas dendam atas meninggalnya ibunya Rika. Tak lama setelah itu, Lela mendengar berita jika Bu Tuti meninggal dunia. Lela pun bergegas untuk memandikan jenazah Bu Tuti. Saat itu, ia melihat jika di lengan Bu Tuti terdapat kawat ranjau yang berjalan dan keluar melalui mulut Bu Tuti. Saat itu juga, Lela mengatakan jika ia mengetahui semuanya. Lela kemudian menunjuk Rika sebagai biang masalah. Lela pun mengatakan jika Rika adalah anak Bu Nur yang ingin balas dendam atas kematian ibunya. Tak lama setelah itu, banyak ibu-ibu yang tiba-tiba kesurupan. Setelah itu, para warga pun pergi ke rumah Rika dan mengeroyok Rika. Saat itu, Rika langsung teringat kembali saat kejadian di mana ia masih kecil. Ia melihat ibunya yang dikeroyok persis dengan kejadian saat ini. Di mana dahulu, ibunya meninggal karena dikeroyok dan disiksa dengan kawat ranjau. Sehingga, para korban yang meninggal terdapat kawat ranjau. Saat itu, Lela didatangi arwah ibunya dan meminta Lela untuk menghentikan aksi pengeroyokan itu. Tak lama setelah itu, Arif datang dan hendak menolong Rika dan juga Lela. Namun naas, Arif justru terkena pukulan dan kepalanya berdarah. Hingga akhirnya, Arif pun meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Dan, film pun berakhir.